Selamat pagi jemaat sekalian. Kita bertemu kembali dengan lilin pengharapan. Selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali bersekutu dalam doa. Kami bersyukur untuk lilin pengharapan bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada pengharapan. Kami membaca firman Tuhan, Tuhan menolong kami. Sehingga yang kami baca, kami dengar, menguatkan iman kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkannya. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 13-35 bicara soal Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus dengan dua orang murid-murid yang sedang dalam perjalanan ke sebuah kampung bernama Emmaus. Saudara-saudara, perjalanan Emmaus adalah perjalanan iman murid-murid bersama Tuhan Yesus Kristus. Dua orang murid menuju ke Emmaus. Anda boleh baca, teliti perlahan-lahan ayat ini. Murid-murid adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, yang sudah dibina oleh Tuhan. Mereka banyak berbicara tentang Yesus, belajar tentang firman Tuhan. Mereka melihat mujizat-mujizat Yesus. Mereka mencintai Tuhan Yesus Kristus. Tapi perjalanan itu mengubah kehidupan para murid. Apa yang terjadi dalam kehidupan para murid pada waktu itu? Ketika mereka berjalan menuju Emmaus, tiba-tiba Yesus datang menghampiri mereka, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Kenapa mereka meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus? Mereka meninggalkan persekutuan dengan murid-murid karena mereka kecewa dengan guru. Mereka percaya dengan Tuhan Yesus Kristus yang mengalami kematian. Kecewa karena harapan mereka pudar, janji-janji mengalami masa depan yang baik menjadi hampa. Karena Tuhan yang mereka cintai telah mengalami kematian. Jadi mereka sungguh-sungguh mengalami situasi yang sangat berduka. Apa yang terjadi? Mereka bercakap-cakap tentang sesuatu yang terjadi dalam ayat 14. Segala sesuatu yang terjadi terhadap diri Yesus, pengadilan, penyaliban, tentang kubur yang kosong yang diceritakan oleh perempuan-perempuan. Mereka bercakap-cakap tentang pengalaman pahit yang masih ada dalam hati mereka, semua harapan yang sirna dan kandas, penderitaan dan kematian Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Kenapa mereka tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus? Lukas 24 ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Tuhan. Menyedihkan. Dekat dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, tapi tidak mengenal Yesus yang bangkit itu. Jangan-jangan kita juga yang percaya Yesus, yang kenal Yesus, yang sering membaca firman Tuhan, tapi kita tidak mengenal Yesus dengan baik. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Apa yang menghalangi mereka? Ada mengatakan sinar matahari, tetapi jelas yang menghalangi mereka karena hati mereka itu sedang muram. Hati mereka sedang sedih dan berduka cita. Yang menghalangi mereka mengenal Yesus adalah situasi di mana mereka kecewa. Mereka kehilangan harapan, mereka kehilangan pegangan karena guru mereka telah mengalami kematian. Yesus sudah tamat. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa lagi buat mereka. Segala penderitaan, segala harapan yang hilang, itulah yang membutakan mereka untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Lalu, apa yang terjadi? Yesus mengubah mereka. Yesus berkata dalam ayat 25, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi." Yesus menegur mereka dengan keras, "Hai kamu orang bodoh, tidak mengerti janji Tuhan, tidak mengerti bahwa Tuhan yang telah mati itu akan bangkit pada hari yang ketiga.
hati mereka lamban untuk mengerti janji Tuhan. Yesus mau mengatakan kepahitan, kekacauan hidup, kekecewaan harapan yang sirna itu telah berubah karena Kristus telah bangkit dan telah menang. Itulah kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan. Yesus telah menang terhadap kematian, sehingga menghancurkan segala masa depan yang lama menjadi masa depan yang baru. Ada harapan, ada masa depan yang baik, ada kehidupan yang indah. Lalu Yesus menyatakan dirinya dengan memecahkan roti. Artinya Yesus menyatakan dirinya lewat tanda yang telah mereka kenal. Yesus sungguh-sungguh telah bangkit dan telah menang. Lukas 24 ayat 29 lalu mengatakan, bagaimana caranya berubah? Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Mani nobiscum Domini. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Mereka mengalami perubahan setelah mengundang Yesus, menerima Yesus, dan hidup bersama dengan Yesus. Pengalaman ini ditulis dalam sebuah lagu yang kita sering nyanyikan, Tinggal Sertaku. Tinggal sertaku, kawanku kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus, tiada tolongan hanya padamu, silakan Tuhan tinggal sertaku. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan mungkin sekarang menguasai kita. Jangan menghalangi kuasa kebangkitan itu kita alami. Katakan kepada Tuhan, tinggal sertaku, kawanku yang kudus, menjaga kami dan melindungi kami. Kita berdoa, Tuhan tinggal dalam hidup kami. Kau yang telah bangkit dan menang, menyingkirkan segala kekhawatiran kami, ketakutan kami dan kebimbangan kami. Tuhan, tolong jemaat-Mu yang saat ini khawatir, takut, gentar, bimbang. Biar berikan kekuatan kepada mereka. Mereka boleh mengundang Tuhan supaya mereka kuat menghadapi semua situasi COVID-19 ini. Tolong kami Tuhan, tinggallah sertaku, kawanku yang kudus. Tiada tolongan hanya pada